Kejahatan besar terkuak dalam ijazah Jokowi dibongkar Roy Suryo, orang istana akui punya percetakan di Pasar Pramuka. Permisi Bu, saya mau beli ijazah bisa? Di sini tidak bisa Pak, Bapak ke Pasar Pramuka dulu, nanti saya legalisir di sini. Apa fakta yang Anda miliki berkaitan dengan hal ini Bang Bitor? Faktanya kan sudah saya urai, sudah saya lacak, sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios. Kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Saat saya menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional untuk Jokowi JK 2014. Saat itu saya melihat memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap. Awal peristiwa pilkada pemilu-pemilu di zaman reformasi ini, itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur. Ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Ya, jadi karena palsu semua, seharusnya Bariskrim yang sekarang ini kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar Pramuka. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta Pak Jokowi nih, Nama Pak Jokowi itu nggak tercatat di Fakultas Kehutanan UGM. Masuk akal nggak alasan itu? Tidak masuk akal. Karena begini, Bang Beto itu kan dari katanya-katanya. Dia tidak melihat langsung seperti apa kan gitu. Apalagi dia mengatakan 2012, karena saya 2012 itu, saya kan adalah di tim kampanye Jokowi Ahok, Pilgub DKI, di tim sosialisasi kampanye. Yang sehari-hari memang itu adalah di markas yang namanya Borobudur 22. Kalau Beto ngomongin kan Menteng 22, itu aja sudah salah gitu kan, udah jelas gitu. Apakah dia terlibat dalam itu? Saya rasa tidak. Ini kan selalu mengatakan asumsinya katanya. Ya kan, kalau kita mengacu kepada yang namanya ijazah, ya kita mengacu 2005 gitu, 2004-2005, ya kan, Pil Wali Kota Solo. Kan, itu kan dimasukkan adalah Insinyur Joko Widodo dengan FX Rudi gitu. Di KPU Solo kan bisa dilihat, dibuka aja di Google Pilwalkot Solo 2004-2005 dan yang berlanjutan 2010 itu kan tercantum itu semua Insinyur Joko Widodo bersama FX Rudi. Ya, ijazah yang disampaikan kepada KPU ya jelas itu adalah ijazah insinyur kehutanan beliau dari UGM. Tapi intinya bahwa memang ada kenyataan bahwa waktu Pak Jokowi ke Sritek itu ada di foto di media itu gelarnya Dr. Andes. Tapi kemarin kita melihat bahwa KPU Solo menyatakan bahwa waktu pendaftaran itu gelar beliau insinyur, ya kan? Dari sini kan saya sebenarnya nggak pada melakukan pada tempatnya saya melakukan klarifikasi karena sebenarnya saya juga nggak tahu pastinya bagaimana gitu. Tapi intinya yang saya lihat
sekarang ini kita agak bingung nih. Kan kemarin teman-teman yang pemburu ijazah palsu itu memburunya kan ke UGM, bahwa UGM lah yang memalsukan itu. Tapi sekarang lagi pemburu ijazah palsu ini mengarahnya ke Pasar Pramuka. Iya. Nah ini juga Pasar Pramuka ya, UPP ya. Ya UPP itu. Jadi kan kita juga bingung ya. Apakah ini bisa menyelesaikan masalah? Iya, Mang Reza, dalam kehidupan ini kan ada orang tua kita di zaman-zaman dulu ya. Ada 3 hal yang nggak boleh. Masyarakat itu bisa cari makan sendiri, kan sebenarnya begitu. Walaupun negara nggak menyiapkan makanan, masyarakat bisa cari keamanan sendiri kalau negara nggak menyiapkan keamanan juga. Tetapi kalau soal kepercayaan yang hilang, trust ya masyarakat, ya, itu nggak bisa digantikan. Ya, saya mau kasih tahu bahwa Pak Jokowi saat ini adalah bukan pejabat publik. Taruh tuh orang mengatakan selama ini Roy Surya selalu mengatakan penasihat dan antara. Undang-undang BUMN yang baru, ya kan, mengatakan bahwa pengurus ataupun pejabat daripada BUMN itu bukan penyelenggaraan negara. Ya, jadi sekarang makanya saya bilang tadi, saya menambahkan Bang Pangi, ya kan, bahwa tidak ada satu keharusan pun dari undang-undang di Republik ini untuk orang itu menunjukkan dokumen pribadinya, ya kan, kecuali diperintah oleh aparat penegak hukum atau institusi hukum, dalam hal ini pengadilan, atau kemarin kayak Pak Jokowi diminta oleh laboratorium forensik, ya kan, termasuk kayak kita punya ijazah ataupun Mbak punya sertifikat rumah, ya kan. Nah, kalau kita naik motor, ya kan, ada tilang, ada surat pelang tilangnya, ada surat untuk resmi tilang kepolisian, itu boleh gitu loh. Kita menunjukkan SIM, KTP atau apa, ya kan. Termasuk kalau kita naik kendaraan, kita melanggar lampu lalu lintas atau nggak pakai spion, itu aparat penegak hukum bisa meminta kita punya. Mungkin bagian ijazahnya memang sudah dapat dibantah begitu ya Bang. Tapi terkait bukti-bukti foto saat berkunjung ke Sritek itu Dr. Randus, kalau menurut Abang ini apa ya, maksudnya misi di mana? Kesalahan ketika, kesalahan cetakkah, atau bagaimana? Ya itu kan kayak, tapi ini kan takutnya jadi pembenaran ya. Saya nggak tahu persis, tapi intinya kayak nama saya aja, Sylvester Matutina, ya kan. Ada orang yang menuliskan Sylvesternya pakai huruf Evanta, tapi ada juga yang Victor gitu. Bang, tapi kan ini soal gelar, bukan penulisan nama, Bang. Iya, bisa aja, Bang. Kayak saya juga umpamanya gelarnya belum magister hukum, orang tulisnya SHMH, bisa aja, Bang. Jadi, tapi itu kan waktu itu yang kalau yang saya tahu, yang pergi ke Sritek, ya kan, di situ ditulis memang Dr. Andes, ya kan. Nah, itu koran, Bang. Tapi kalau saya mengacu keterangan daripada KPU Solo, bahwa ketika mendaftar itu adalah insinyur, intinya itu. Oke, baik. Saya ke Pak Syam. Pak Syam, sudah dibantah begitu mengenai gelarnya. Mungkin ada kesalahan pengetikan pada saat foto itu. Tanggapan Anda? Iya, kalau di salah pengetikan tentunya ya semuanya itu bisa. Tapi kan di sini kan sudah terpampang seperti itu dan dilihat di publik dan sekian tahun nggak ada juga yang membantah. Saya pikir ya itu udah seperti itu, dan sekarang ini juga sedang di masyarakat juga yang sedang meneliti. Itu yang cuman saya tadi tertarik juga untuk masalah undang-undang tentang keterbukaan publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini itu ada pasal 18 ayat 2 huruf B, itu memang ada hal yang memang dilarang untuk dibuka. Tapi ini tidak terlepas dari juga ada hal yang boleh diketahui oleh masyarakat. Salah satunya, Bang? Salah satunya yaitu ya tentang pejabat yang tentang pejabat yang berkuasa, yang sedang menjabat tentunya, dan data informasi mereka itu bisa untuk diketahui. Kalau tadi disampaikan tadi kan menjabat, Bang. Ya? Tadi disampaikan ya, tidak menjabat. Masalah ijazah ini kan juga sudah
bukan baru 2-3 bulan ini kan sebenarnya dari ini sudah bertahun-tahun loh. Bertahun-tahun. Tapi dari dulu pun juga itu juga dipertahankan. Ya mungkin sekarang semakin panas aja begitu ya. Betul. Tapi kalau menurut Bang Syam sendiri, ini ramai juga loh di salah satu media sosial X ya, yang dimana ini juga ada keterangan dari mantan ketua KPUD Solo saat itu yang ternyata Jokowi ini memiliki 2 gelar DRS dan juga insinyur saat mendaftarkan diri sebagai wali kota Solo. Ini ada mungkin informasi yang lebih valid kah? Iya, kalau itu karena kan ini kita keluar dari tim ini kan tentu kalau 2 gelar tentunya ya tentu orang akan cari lagi kan ya. Dia mengikuti kuliah untuk mendapatkan doktorandesnya itu kapan kan? Iya, lebih akan panjang lagi kan. Untuk insinyurnya dia dapatkan tahun 1980, 1985. Nah, kemudian yang doktorandesnya kapan dia kuliahnya? Itu akan dicari lagi. Balik lagi yang kita sampaikan dari awal tadi, kalau ini melebar juga ke kemana-mana tentunya. Tapi tetap sebenarnya ijazah insinyur itu yang mestinya dibuka. Yang kalau sudah terbuka mestinya itu sudah selesai kalau saya pikir, kalau menurut saya. Oke, Bang Panggi, berarti kalau misalnya kita lihat kasus ini semakin melebar kemana-mana, sudah berjalan beberapa tahun, tanggapan Anda seperti apa? Apakah ini memang ada arah politik tersendiri atau justru ya memang bahasan publik saja begitu, dibiarkan seperti ini sampai 2029 mungkin? Iya, sebenarnya gitu Bang Reza, dibiarkan aja begini, ngatur napas ini, mana yang capek-capek aja, dan nggak akan putus-putus. Saya lihat ujungnya nggak tahu di mana. Karena sejak Pak Jokowi jadi pejabat pun, ini udah dibahas juga nggak diselesaikan. Apalagi udah nggak jadi pejabat, meskipun Bang Sylvester bilang Pak Jokowi memang udah nggak pejabat. Pertama, tidak lagi menjadi presiden. Yang kedua, walaupun dia pengurus di Danantara, tapi pengurus Danantara, komisaris dan direksi dianggap tidak lagi pejabat di Indonesia. Ini unik yang menarik juga. Tapi jangan sampai ya, karena dia tidak pejabat nggak boleh diperiksa kasus korupsi, itu gawat, bubar republik ini. Itu jangan sampai yang kalimat itu jangan keluar lagi deh, itu kan. Biar yang kalimat koma di situ, titik situ aja lah. Ini itu yang pertama. Yang kedua, konsistensi. Saya kan misalnya SIP, MIP nggak akan berubah sampai kiamat itu, ya kan? Itu kan ijazah saya ada, ditinggali apa. Nah, yang ketiga soal keterbukaan, karena tidak ada kewajiban. Jangan lupa loh, banyak sekarang bupati, anggota DPR ya, itu nggak jadi dilantik karena ijazahnya palsu terbukti. Itu kan kalau tidak ijazah ada gitu ya. Iya, itu kasus loh sekarang. Jangan diremehkan loh, sebelumnya diremehkan. Kenapa? Karena kayak kita nih, Bang Sylvester pun tahu dia pengusaha kaya. Udah mapan ya. Tiba ada satu kebagian hidup yang kurang, belum berkuasa. Nah, tentu dia butuh ijazah. Nah, dicetak di pramuka itu kan. Nah, terakhir bukan dia nggak hebat, pengalaman udah jam terbang bagus, cuma legal nggak ada. Nah, dicetak lah, keluarlah ijazah. Yang repotnya foto SD, SMP, SMA sampai kuliahnya sama, ini repot lagi. Pakar telematika Roy Suryo kembali menyampaikan pernyataan belak-belakan terkait kasus ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, yang menurutnya penuh kejanggalan dan kini mulai terbongkar berkat netizen serta kehendak Tuhan. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga, menggambarkan suatu kejahatan yang ditutup-tutupi atau disembunyikan, ibarat bangkai, makin lama malahan baunya kian menyengat dan akan ketahuan, ujar Roy, Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025. Ia menyebut bahwa kasus ijazah palsu yang diduga terkait dengan Jokowi merupakan kejahatan besar yang sudah lama ditutupi. Demikian juga dengan kasus ijazah palsu yang makin kesini makin terbongkar apa dan bagaimana yang terjadi sebenarnya, ucapnya. Namun menurut Roy, kebenaran tersebut akhirnya mulai terkuak akibat kejelian masyarakat, khususnya netizen Indonesia yang dikenal kritis, serta pertolongan Tuhan. Sebuah kejahatan besar yang sudah lama ditutup-tutupi, akhirnya terkuak juga akibat kejelian masyarakat terutama netizen plus 62, dan pertolongan kuasa Allah melalui tangan-tangannya, tegasnya. Roy menyebutkan bahwa perbedaan antara ijazah fakat UGM bernomor 1120 milik Jokowi dan 3 ijazah pembanding bernomor 1115, 1116, dan 1117 menjadi salah satu titik terang dalam pengungkapan kasus ini. Ia juga menyinggung temuan seputar UPP Universitas Pasar Pramuka, yang dikaitkan dengan dugaan pembuatan ijazah palsu. Ia menyebut bahwa kasus ini telah banyak diungkap melalui berbagai kanal YouTube dan media, antara lain Hersubeno Point, Off the Record FNN, Edi Mulyadi Channel, dan Sentana TV.
Roy Suryo kemudian membeberkan adanya pesan WhatsApp dari seorang mantan wakil menteri desa yang kini menjadi rektor Universitas Mustopo Beragama dan juga ketua umum relawan sedulur Jokowi, yakni Prof. Paiman Raharjo Dwijonegoro alias Profesor P yang selama ini disinggung. Ada pesan ke saya pada awal bulan lalu, dari seorang mantan wakil menteri desa yang sekarang jadi rektor Universitas Mustopo Beragama, Jakarta Internasional, Prof. Paiman Raharjo Dwijonegoro P sebutnya. Roy mengaku sempat mengabaikan pesan tersebut karena dinilai tidak sopan dan terkesan mengintimidasi, bahkan menyangkut keluarganya. Isi pesan tersebut mendesaknya untuk meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Terus terang pesan dari P yang cukup panjang saat itu sempat saya abaikan, karena terkesan tidak sopan, meski diawali dengan kalimat sok akrab, Roy menuturkan. Namun ada nuansa intimidasi menyangkut keluarga saya serta ada permintaan atau desakan agar saya meminta maaf kepada Jokowi karena dianggapnya saya tidak memiliki hak untuk membongkar kasus ijazah palsu itu, tambahnya. Kata Roy, aneh bila seorang profesor di bidang administrasi negara tidak memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP khususnya Pasal 18 Ayat 2. Ironis sekali, sekelas profesor bidang administrasi negara tidak paham UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Keterbukaan Informasi Publik khususnya Pasal 18 Ayat 2, tukas Roy menambahkan bahwa meskipun banyak yang menyarankannya untuk menggugat secara hukum, ia memilih fokus pada pembuktian kasus utama, yaitu ijazah dan dokumen pendukungnya. Meski banyak pihak yang menyarankan agar saya melakukan tuntutan hukum terhadap P, namun karena kita harus fokus terhadap kasus utamanya yakni ijazah, dan berbagai dokumen pendukungnya, termasuk skripsi yang palsu maka untuk sementara diabaikan dulu saja, imbuhnya. Lebih lanjut, Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengungkap bahwa Prof. Paiman kembali mengirim pesan padanya pada tanggal 24 Juni tahun 2025 dan menyampaikan permintaan maaf. Dalam pesan tersebut, Paiman mengakui pernah menjalankan usaha pengetikan dan fotokopi di UPP sejak 1997. P mengirimkan kembali kepada saya kemarin, Selasa tanggal 24 Juni tahun 25 pukul 8.37 waktu Indonesia Barat yang intinya meminta maaf atas yang dianggap intimidatif itu. Ia mengakui bahwa sejak 1997 memang punya bisnis pengetikan, fotokopi DCB di UPP, namun tidak sampai percetakan dan sudah ditutup tahun 2002 semenjak jadi kaprodi di sebuah universitas swasta, bebernya. Namun, Roy menyebut pernyataan Paiman tersebut dibantah oleh SRC yang menyatakan usaha itu masih berjalan hingga 2017. Menariknya lagi, SRC juga kembali menulis ulasan sangat menohok dan sekaligus membantah pernyataan P tersebut yang intinya ada beberapa saksi yang siap memberikan keterangan untuk menyangkal statemen P, termasuk sebenarnya usahanya tidak ditutup namun malahan pindah ke belakang agar lebih aman dan masih berlangsung sampai 2017, terangnya. SRC bahkan menyebut pernyataan Prof. Paiman di kanal YouTube, Suara Anda, sebagai blunder. Sampai-sampai SRC menyebut pernyataan P di kanal YouTube Suara Anda ibarat center back melakukan blunder gol bunuh diri karena memasukkan bola ke gawang sendiri, jelasnya. Tidak berhenti di situ, Roy kembali menyentil nama-nama yang sempat diungkap kader senior PDIP Bambang Bitor Suryadi, BBS, salah satunya adalah Widodo, yang diyakini mengetahui langsung proses pembuatan ijazah palsu di UPP tahun 2012. Perkembangan terbaru jika mengingat nama-nama yang sempat disebut oleh kader senior PDIP Bitor, di mana orangnya jelas masih ada, bukan seperti hoaks yang disebarkan oleh YouTuber betina anggota gerombolan, Ceboker Nusantara, yang mengaku anak jenderal, itu. BBS menyitir dari 66 nama tim Solo dan Jakarta, ada nama yang sangat mengetahui proses pembuatan ijazah palsu di UPP tahun 2012 tersebut, yakni Widodo, tandasnya. Roy bilang, keberadaan nama ini menjadi penjelasan atas sikap sejumlah tokoh yang enggan bersuara tegas mengenai dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat kenapa mantan Gubernur Lemhanas yang sempat menjadi tim juga, tidak secara tegas mengiyakan soal ijazah palsu versi UPP ini,